Saudara, malam hari ini kami sudah bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta. Selamat malam, Ibu Vero. Selamat malam, Kak Radi. Baik, Ibu sebelumnya menyatakan ada korban dugaan kekerasan seksual ex Kapolres Ngada yang bisa jadi bertambah. Sejauh ini penelusuran Ibu dari LPA NTT, sudah ada korban lain yang mengadu ke LPA NTT, Bu? Sampai dengan saat ini memang belum ada korban yang lain yang mengadu, tetapi kita menduga kuat bahwa ada korban, akan ada tambahan korban lain, oleh karena pada tahap awal itu yang diungkap itu hanya 3 orang ya, 3 orang anak, tetapi kemarin sore kita mendengar bahwa sudah tambah lagi 1 orang. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa ada dugaan ada korban lain, tapi sampai saat ini mereka takut untuk mengungkap. Ini informasi yang Ibu peroleh dari mana, Bu Vero? Bahwa ada tambahan korban 1 yang kemarin itu? Iya, selama ini kami berkoordinasi dengan DP3A Kota dan juga sahabat saksi korban dan juga ada keluarga korban. Keluarga korban yang sempat menginformasikan tentang kasus ini, dan kami menduga mengapa karena mulai bertambah ya, dan kita tahu bahwa biasanya kalau ada berdasarkan pengalaman pendampingan ketika mulai muncul nanti apabila pihak kepolisian menelusuri secara profesional, tentu nanti bisa mendapatkannya. Dan kita berharap agar bisa lebih proaktif dan optimal dan profesional ya dalam mengungkap kasus ini, supaya tidak hanya korban, tapi juga pelaku. Ya, Bu Vero, selama ini Ibu sempat berkomunikasi dengan 3 korban yang sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian? Sempat ada komunikasi, Bu? Sampai dengan saat ini pihak korban masih trauma, karena kami belum sempat untuk berkomunikasi. Namun demikian kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan korban, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota yang saat ini memang sedang melindunginya dalam center. Baik. Berdasarkan koordinasi, Bu Vero, berdasarkan koordinasi dengan otoritas terkait yang juga menangani korban, apa sebenarnya yang menjadi ketakutan korban yang paling kuat, traumatis yang mendalam seperti apa yang bisa membuat mereka akhirnya sangat takut begitu? Dan tadi juga Ibu mengungkapkan bahkan diduga ada bertambah korban, tapi mereka tidak mau mengaku karena takut. Apa yang menyebabkan ketakutan itu, Bu, sebenarnya? Ketakutan yang utama itu adalah mereka berhadapan langsung dengan pelakunya adalah seorang pimpinan aparat penegak hukum ya. Itu satu hal. Hal yang berikut adalah mereka khawatir dan malu terungkap, terekspos. Ini satu hal yang tidak mudah bagi seorang korban. Biasanya korban takut, malu ya, jadi mereka pasti masih berpikir untuk bagaimana cara mengungkapkan. Nah yang saya dapatkan juga informasinya, konon katanya korban ini juga yang sudah ditetapkan sebagai korban 3 yang terdahulu ini, mereka punya trauma ketika diperiksa oleh pihak aparat polisian begitu. Mereka takut melihat seragam polisi. Apa betul begitu, Ibu? Iya, kami mendapatkan informasi itu sebenarnya ketika teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota yang ada teman yang menggunakan seragam biasa saja ya, seragam itu ke kantor, tapi kemudian korban itu takut. Korban mengatakan bahwa dia takut ketika melihat orang yang berseragam. Tidak hanya itu trauma yang sangat mendalam ya. Merol kembali pikirannya untuk ingat kembali hal yang apa dialaminya.
Oke, ini memang saya sangat bisa memahami bahwa korban itu sangat trauma karena yang melakukan adalah seorang anggota polisi, terlebih anggota polisi pimpinannya begitu, Kapolres begitu. Ini yang saya pahami, para korban ini sangat-sangat trauma. Tapi begini Bu, dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku yang juga seorang pimpinan kepolisian di Ngada begitu, seorang Kapolres. Sebenarnya kalau Ibu melihat hukuman apa sih sebenarnya yang pantas buat pelaku ini? Menurut saya bahwa hukuman yang pantas untuk pelaku itu adalah hukuman seumur hidup dan hukuman kebiri. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kejahatan seksual. Dan ketika ada, jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya digariskan bahwa apabila terdapat predator seksual anak, hukuman maksimal itu adalah hukuman mati. Kata undang-undang, dan bagaimana kita bisa menerapkan undang-undang ini? Apalagi kita ketahui bahwa bukan hanya kejahatan seksual, tapi dia melakukan tindak pidana perdagangan orang, narkoba, kemudian video porno, itu melanggar undang-undang pornografi, IT, berbagai macam kita pahami. kejahatannya, undang-undang TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual sangat banyak. Kita paham ini extraordinary crime, ini kejahatan luar biasa begitu. Apalagi dilakukan seorang pimpinan kepolisian di Ngada begitu, seorang Kapolres yang seharusnya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan malah melakukan kejahatan. Terakhir Ibu Vero, kalau begitu untuk mengawal agar pelaku ini juga dihukum setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ketentuan yang berlaku. Ada upaya khusus dari LPA Ngada Ibu sejauh ini? Dari LPA NTT ya? LPA NTT, Ibu Vero silakan. NTT kami terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama juga kami mengharapkan untuk bagaimana teman-teman juga memberikan pikiran dan mendorong agar benar undang-undang yang diterapkan itu adalah pasal berlapis dan berbagai undang-undang yang ada. Dan itu yang harus kita kawal ya, dan bagaimana kita memkoordinasi, dan juga saya kira masyarakat luas, pers, selain LPA, itu juga mari kita bersama dan terus kawal supaya bisa diterapkan dengan Kalau menurut Ibu Vero tadi yang layak adalah hukuman seumur hidup dan hukuman kebiri begitu Ibu ya, kira-kira semoga ini bisa dikawal terus secara hukum karena pelaku sudah melakukan kejahatan luar biasa. Terima kasih Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur Ibu Veronica Atta telah berbagi informasi dan perspektif di Safa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Ibu. Terima kasih.